Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning my student. For you today, I hope all of you in a good condition. Oke, jumpa lagi ya dengan Bu Ika anak-anak. Ini masuk ke materi pertemuan ke-5 ya. Masuk ke pertemuan ke-5. Materi di pertemuan ke-5 ini kita akan mempelajari expression of giving, accepting, and refusing a suggestion. Apa itu? Expression of giving a suggestion. Terus yang kedua, expression of accepting a suggestion, and the last, expression of refusing a suggestion. Jadi untuk yang pertama, giving suggestion ya, memberikan saran atau ajakan. Suggestion bisa berarti saran, bisa juga berarti ajakan. Kalau giving itu memberi, accepting itu menerima, dan yang ketiga refusing itu menolak. Jadi yang pertama itu bagaimana cara kita memberi saran atau mengajak. Nomor 2 itu bagaimana cara kita menerima sebuah ajakan atau saran dari seseorang. Dan yang terakhir, yang ketiga, refusing, bagaimana cara kita menolak suggestion ya, usulan atau saran atau ajakan dari seseorang. Ya, acceptance berarti menerima, giving memberi, refuse ini dikasih tanda silang ya, berarti menolak. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan ya, ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita memberikan suggestion, ajakan atau saran. Yang pertama ya, let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Ya, let's go to the movie. Contohnya ya, ayo kita pergi ke bioskop, ke sinema. Next, why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu dulu sebelum kita pergi? Ini saran gitu ya, saran ya. Kalau tadi yang kedua, kata depan yang dipakai let's itu berarti ajakan. Next, we call it at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Ya, diajakan ya, kita makannya di rumah saja. Next, what about eating at the new place? Ya, ini ajakan tetapi penyampaiannya dengan kalimat tanya. What about eating at the new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru, misalkan ada restoran atau rumah makan yang baru buka gitu ya, yuk kita nyicipi gitu ya. What about eating at the new place? Bagaimana dengan kita makan di tempat yang baru? Next, how about going to the same place first? How about going to the same place first? Ya, bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya Sam terlebih dahulu? Atau bagaimana kalau kita mampir ke rumahnya Sam dulu, gitu ya? Sebelum ke tujuan utama kita mampir dulu ke rumahnya Sam, gitu ya. Next, I suggest that we call it a day. I suggest that we call it a day. Saya menyarankan agar kita menelponnya hari ini. Saya menyarankan agar kita menelponnya hari ini. You need to change your sleeping habit. You need to change your sleeping habit. Ini artinya kamu perlu mengubah
kebiasaan tidurmu. Ini merupakan saran ya. You need to change your sleeping habit. Kamu perlu mengubah kebiasaan tidurmu. Misalkan biasanya tidurnya larut malam, tapi bangunnya kesiangan. Itu perlu diubah, diputer ya. Nah, tidurnya normal antara jam 9.10, bangunnya jam 3. Kasih lanjutan dulu ya. Next. I think you should go and meet her. I think you should go and meet her. Menurutku, I think ini ya masih lanjutan dengan materi kemarin ya. I think menurutku, you should go, kamu harus pergi dan menemuinya. I think you should go to meet her. Menurutku atau aku pikir boleh ya, kamu harus pergi dan menemui dia. Next. I think we should do it this way. I think we should do it this way. Menurutku kita harus melakukannya dengan cara ini. Menurutku kita seharusnya melakukannya dengan cara ini. Contoh lain ini di bawahnya. Would you like to bla bla bla. Ini diisi terserah kalian ya. Would you like to. Maukah kamu untuk. Ya, ini merupakan ajakan ya. Would you like to come to my house. Contohnya ya. Maukah kamu datang ke rumahku ya. Ditawani nih ya. Would you like to artinya maukah kamu. Next ya. Would you mind going to the city center? Would you mind going to the city center? Apakah kamu keberatan pergi ke pusat kota? Apakah kamu keberatan pergi ke pusat kota? What do you think about going to the swimming pool? What do you think about going to the swimming pool? Apa pendapatmu dengan pergi ke kolam renang? Apa pendapatmu dengan pergi ke kolam renang? Ini ajakan, tetapi berupa kalimat tanya. Next, yang terakhir. Let's go to the swimming pool. Kalau ini langsung ajakan ya. Ini tandes ya. Langsung to the point. Let's go to the swimming pool. Ayo kita pergi ke kolam renang. Itu beberapa ungkapan-ungkapan ya, contoh ungkapan memberi saran atau mengajak. Nah, next ya. Kalau kita mau menerima ajakan dari seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan yes, it's a great idea. Yes, it's a great idea. Ya, itu ide yang bagus. I agree. Saya setuju. I agree. Saya setuju. It sounds great. It sounds great. Wah, kedengarannya menarik atau hebat ya. Wah, kedengarannya itu menarik atau hebat. Yes, let's do that. Atau yes, let's do it. Ya, yuk kita kerjakan. Ya, ayo kita lakukan. Super. Oke. Alright, gitu ya. Boleh juga dengan wah, super. Oke. Oh, alright ya. Silahkan bisa kalian pilih. Kalian sesuaikan ya. Itu contoh-contoh accepting. Accepting itu menerima. Kalau menolak, refusing. Nah, kalau kita mau menolak, misalkan diajak, terus kita punya kesibukan yang lain gitu ya, pas bentrok gitu kan ya. Nah, jadwalnya enggak pas, mau tidak mau kita kan menolak. Nah, atau kita lagi nggak mood gitu kan ya. Ungkapan apa yang bisa kita gunakan untuk menolak? Suggestion ungkapan atau suggestion saran atau ajakan. Bisa kita pilih nih ya. I don't think it's good idea. Kalau kamu merasa tidak setuju ya, kamu bisa mengungkapkan I don't think it's a good idea. Menurutku itu bukanlah ide yang bagus. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Sorry, but that won't work. Sorry, but that won't work. Maaf, tapi menurutku itu tidak akan berjalan. Itu tidak akan berjalan. Tidak akan terlaksana. Maaf, tapi itu tidak akan terlaksana. Sepertinya tidak akan terlaksana. Atau boleh juga, sorry, but that's not a good idea. Sorry, maaf, itu bukanlah ide yang bagus. Atau sorry,
I'm busy, itu boleh ya. Maaf, saya lagi sibuk. Boleh ya. Kalau misalnya diajak ya, I'm sorry, I want, but I'm busy. Sebenarnya saya pengen, tetapi saya sibuk gitu ya. Masih ingat ya? Suggestion, ajakan atau apa? Suggestion, saran. Acceptance, menerima. Refusing, menolak. Lanjut untuk pola patternnya ya. Misalkan ada orang yang pertama nih, asking suggestion, meminta saran ya. Kalau ada yang meminta saran dan kamu akan memberikan saran, giving suggestion, ini rumusnya ya. Juga ungkapan yang bisa dipakai, do you have any idea for me? Do you have any idea for me? Apakah kamu punya ide untukku? Apa kamu punya ide? Bisa menjawab dengan rumus you should plus verbnya verb 1 pakainya ya. Misalkan you should go to the beach. Kamu seharusnya pergi ke pantai. Kalau panas-panas kamu seharusnya pergi ke pantai. Saya mau liburan. Do you have any idea for me? I want to go to holiday. I want to go vacation. Do you have any idea for me? You should go to the beach in the summer. Kamu seharusnya pergi ke pantai di musim panas. Do you have any suggestion for me? Apa kamu punya masukan untukku? Masukan atau saran gitu ya. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Nah, ini contohnya ya, kamu bisa menjawab dengan you had better plus verbnya tetap verb 1. Ini yang Bu Ika kasih tanda merah ya, yang cetak merah ini adalah bentuk verb 1 ya. You had better choose this university. Misalkan kamu lebih baik memilih universitas ini. Misalkan yang temanmu bertanya, masih ragu ya antara memilih universitas atau misalkan kerja kalian ya. Next, do you have any advice for me? Do you have any advice for me? Yes. Apa kamu punya nasihat untukku? Advice ini artinya nasihat. You want to choose this university. Yes, kamu harus pilih universitas ini, gitu ya. Would you mind giving me your suggestion? Would you mind? Apakah kamu keberatan memberiku idemu atau saranmu? I advise you to choose this university. Ya, saya menasehatimu untuk memilih universitas ini. Can you tell me what I should do? Bisakah kamu memberitahuku apa yang seharusnya aku lakukan? Bisakah kamu memberitahuku apa yang seharusnya aku lakukan? I suggest you to choose this university. Aku menyarankan padamu untuk memilih universitas ini. What should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? I recommend you to choose this university. Saya merekomendasikan kepadamu untuk memilih universitas ini. Ini pola yang digunakan untuk asking suggestion, meminta saran, dan juga giving suggestion, memberi saran. Next, contoh ke dialognya ya. Ini dialognya dialog singkat ya, short dialog ini ya. Nah, ini yang pertama, kalimat pertama ini berupa ajakan. Terus accepting itu menolak, declining itu refusing ya, menolak, accepting menerima, accepting menerima, declining menolak. Let's watch football at the stadium. Ayo kita lihat sepak bola di stadium. Kalau menolak, kalau menerima bisa bilang yes, let's go. Yeah, ayo gitu ya. Kalau kamu menolak, no, thank you, I have other schedule. Tidak, terima kasih, saya sudah punya jadwal lain. I must clean the house now. Saya harus membersihkan rumah sekarang. Oh tidak, terima kasih, saya masih mau ada urusan, saya mau bersih-bersih rumah. 2. Why you don't have breakfast before go to the school? Why you don't have breakfast before go to school? Mengapa kamu tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah?
Ini saran, kamu seharusnya sarapan dulu pergi ke sekolah gitu kan ya. Kalau menerima, that's a good idea. Wah, itu ide yang bagus. Kalau kamu menolak karena buru-buru, I think I will be late. Menurutku aku akan telat. Nah, kalau saya makan sarapan dulu nanti saya telat. So I will have breakfast at the school. Jadi saya akan sarapan di sekolah saja. How about going to the movie? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop? Kalau kamu diajak ya, how about go to the movie? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop? Kalau kamu menerima ajakan itu, kamu bilang okay, it sounds great. Wah, kedengarannya bagus, kedengarannya menarik. Kalau menolak, no, I don't have money to buy the tickets. Tidak, saya enggak punya uang untuk beli tiket. Nah, ini alasan itu ya. Nah, saya enggak mau karena saya enggak punya uang untuk beli tiket. Contoh terakhir ini, I think you should do your homework. No. I think you should do your homework. No. Menurutku, kamu seharusnya mengerjakan PR-mu terlebih dahulu. Kalau kamu menerima, yes, you are right. Ya, kamu memang benar. Lebih baik aku mengerjakan PR dulu. Kalau kamu menolak, take it easy, my friend. Wah, itu mudah, teman. I still have so much time. Saya masih punya banyak waktu, gitu ya. Ini contoh dari ungkapan singkat ya, mengajak, terus menerima dan menolak. Ini agak panjang ya tugas strukturnya, bisa kalian baca. Ini ada dialog antara Tony dan Lisa. Lisa, do you have any plan to go out today? Lisa, apa kamu punya rencana pergi hari ini? No, I don't. Why, Tony? Tidak, saya tidak punya rencana apapun. Ada apa, Tony? Atau mengapa, Tony? Mengapa bertanya begitu, Tony? I'm bored studying at home. Oh, saya lagi bosan ini berdiam diri di rumah. How about to the beach, Lisa? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai, Lisa? That will be a good idea. Wah, kedengarannya ide yang bagus. We can see the sunset, can we? Kita bisa melihat matahari terbenam, kan? Right, kamu benar. So, how do we go there? Bagaimana kita nanti perginya ke sana? Please pick me up at my house with your motorcycle. If you go with, tolong ya nanti jemput aku ke rumah dengan motormu. Ini kita banyak yang salah ketik ini ya. Ini yang bagiannya Lisa itu bukan if ya, with your motorcycle. Ini harusnya if we will go gitu ya. Terus it sound great. Wah, kedengarannya menarik. Alright, I will pick you up. Nah, ini tulisannya bukan F itu ya, L itu ya. Sama dengan yang bawahnya itu. I will pick you up right away. Saya nanti akan menjemputmu segera. Tony, do you want me to bring a coat? Tony, apa kamu pengen aku bawa jas hujan? Yes, if it rain we can put on it. Kalau hujan nanti kita bisa pakai. Oke, Lisa. Oke, Lisa. See you at 2 p.m. Sampai ketemu jam 2 siang ya. Oke, Tony, I will be waiting for you. Saya akan menunggumu. Tadi Bika yang bagiannya Lisa. Yang ini nih ya, yang ini harusnya LL ini ya, bukan F ya. Pertanyaannya untuk tugas terstruktur sama ya. Ini cuma ada 5 soal. What is the relationship between Tony and Lisa? Apa hubungan antara Tony dan Lisa? Hubungannya apa? Apa ayah dengan anak? Apa kakak adik? Apa teman? Apa tetangga ya? Who is bored? Siapa yang lagi bosen? Nah, yang bosen itu siapa? Gitu ya.
Terus nomor 3, kamu jawabnya yes atau no saja ya ini ya. Yes apa, no apa ya. Does Lisa have a plan to do? Apakah Lisa punya rencana untuk dikerjakan? Nah, punya rencana lain pun enggak Lisanya, gitu ya. Nomor 4, where are they going to go? Kemana mereka akan pergi? Duh, pena ekor ya. How do they get to the beach? Bagaimana cara mereka pergi ke pantai? Naik apa mereka ke sananya? Ya, silahkan nanti dijawab ya. Sama seperti biasanya ya. Kita tunggu waktunya 1 minggu. Udah ya, sekian dulu ya untuk materi pertemuan kelima. Tadi materinya apa? Expression, giving suggestion, terus accepting, dan refusing. Tuh, 3 kata itu perlu diingat ya. Giving, memberi, asking, meminta, accepting, menerima, refusing, menolak. Pokoknya tadi apa yang diterima, yang diminta itu suggestion. Suggestion itu artinya saran, bisa juga ajakan. Udah ya, sekian dulu. We close our study with say hamdalah together. Alhamdulillah. See you. Be strong. Be strong.